Oke teman-teman, halo assalamualaikum. Jadi sekarang itu kita bakalan nge-review sisa dan juga bakalan ngasih tahu kalian cara ngeracik sisa itu kayak gimana ya. Dan sekarang kita itu lagi barengan sama Kak Aura. Apa kabar Kak Aura? Alhamdulillah baik. Kak Aura sekarang gimana nih di Bandung ini, lagi kegiatan apa nih semenjak lagi ada Covid? Kuliah online. Terus ya berbisnis kecil-kecilan sih. Yaudah itu aja paling makan. Iya sih. Emang aku juga sekarang juga emang lagi banyaknya sering diem di rumah. Terus ngelakuin kegiatan kuliah juga kuliah online kayak gitu. Bisa kemana-mana juga. Iya memang benar-benar sih. Tapi ya it's okay lah sementara kan. Iya buat menjaga kebaikan semuanya. Jadi kita banyaknya ya usahakan diam di rumah gitu ya. Dan sekarang aku lagi pengen nanya nih Kak Aura nih tentang sisa nih ya. Sebenarnya Kak Aura tahu nggak sih sisa ini kayak gimana? Tahu sih, sering lihat ya, karena kan kayak ada kafe-kafe shisha kalau di Bandung tuh ada banyak juga. Terus kayak ngeliat ada tabung-tabungnya gitu. Cuman nggak ngerti banget itu shisha tuh apa sih, terus kayak sama apa bedanya sama rokok. Nah, aku tuh belum ngerti banget yang kayak gitu. Iya, dan lagi kadang-kadang Kak Aura suka mikir kayak gini nggak sih si sisa itu rasanya dari mana tuh kan, itu kan banyak banget ya tabungnya itu kayak banyak. Terus banyak juga nih yang bilang nanya kadang-kadang, Kak rasanya itu dari airnya ya? Kak rasanya itu dari baranya gitu loh. Kadang-kadang lucu gitu kan. Soalnya kan ada baranya, terus ada rasanya, terus ada airnya. Benar. Terus ada selangnya gitu. Jadi masih belum mengerti. Iya benar-benar. Dan Kak Aura tahu nggak sih sebenarnya sisa itu sama siapa gitu, maksudnya tuh bisa di Indonesia terkenal itu? Tahu nggak? Nggak tahu sih. Yang taunya ada di kafe Arab aja. Di kafe Arab ya. Oke. Jadi emang sebenarnya emang dulunya katanya itu si sisa ini tuh bisa dibilang itu katanya itu emang dikenalin ke Indonesianya itu oleh Timur Tengah. Jadi emang banyaknya tuh dibilang ya sisa Arab gitu. Misalnya kalau bukan itu ya apalagi gitu, orang-orang mikirnya gitu loh. Dan Kak Aura tahu nggak cara ngeraciknya kayak gimana? Wah belum tahu. Cara makanya juga belum tahu. Makanya belum tahu ya ampun. Oke, kita berarti sekarang bakalan belajar bareng-bareng. Kita bakalan ngeracik, kita bakalan nge-sisa bareng-bareng teman-teman semuanya. Jadi oke, kita tunggu dan kita bakalan ngeracik bareng Kak Aura. Oke, kembali lagi bareng kita. Kita bakalan ngeracik bareng Kak Aura. Di sini kita bakalan ngasih tahu cara ngeracik yang bener lah seenggaknya gitu kan, yang baik tuh kayak gimana gitu. Kita bakalan ngeracik mulai dari aku dulu ya, biar maksud aku biar Kak Auranya pun bisa ngerti gitu. Oke, di sini kita ngeracik pakai muasal dari Mazaya. Kita ngegunain lemon mint dan kita juga bakalan ngeracik pakai Adaya. Jadi kita nge-mix lemon mint pakai acai ini. Acai itu blueberry sih bisa dibilang. Ini tuh namanya apa sih, Sid? Oh, ini tuh rasanya si sisa. Jadi ini tuh bisa dibilang muasal. Misalnya kalau orang-orang udah pada tahu si sisa itu namanya muasal. Itu rasa sisanya gitu. Muasal itu rasa. Oke. Jadi kita bakalan racik langsung di sini aja. Kita bakalan nge-mixing si antara lemon sama si Adalia ini kayak gimana. Ini namanya apa sih kalau ini? Ini namanya tungku. Ini namanya tungku yang bowl, yang ini namanya tungku panel. Tungku panel. Iya, kalau yang bowl yang ini tuh dia punya airflow gitu. Jadi dia tuh punya bolongan 5 gitu di dalamnya. Tapi kalau misalnya kalau ini tuh dia cuman punya satu bolongan gitu. Kita ya? Kalau panel itu dia cuman punya satu bolongan doang gitu. Kita bakalan ngeracik lemonnya juga. Nah, jangan terlalu, pokoknya misalnya kalau ngeracik kayak gini tuh jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga, soalnya mempengaruhi sih. Kita cara ngeraciknya langsung aduk kayak gini aja. Terus abis kayak gitu kita bakalan ngeracik. Misalnya kalau di tungku bowl kayak gitu, kita bakalan taruh tangan kita yang di tengah itu buat nutupin si yang airflow tengahnya.
Jadi kita baru taruh si rasa si muasal ini tuh di pinggir-pinggirnya. Jadi si tengahnya itu nggak semuanya ketutup. Nah, bisa kurang lebih kayak gini. Jadi kayak gini, misalnya kalau ini kalau pakai tungku yang bol. Coba sekarang Kak Aura mau ngeracik yang satu rasa atau sama yang ini juga? Bebas, terserah Kak Aura. Bisa gitu? Bisa aja, bisa di mixing. Kayak tadi aku aja, maksudnya karena tadi aku emang banyaknya pengennya lemon mint, jadi aku lebih banyaknya ke lemon mint dibandingkan ke si berry-nya ini. Coba kalau aku mau ininya yang dibanyakin. Boleh? Coba. Coba Kak Aura yang ambil. Ini gimana nih caranya nih? Misalnya kalau nggak mau di mixing kita bisa loh kayak gini. Nah, Kak Aura bisa taruh di sini, sama taruh lagi di sini aja. Tumpah. Nggak apa-apa. Karya. Nggak apa-apa dong. Nah, dah. Segini aja cukup? Ya. Kai. Jadi kalau di panel itu kita memang lebih gampang sih caranya, nggak usah di mixing kayak tadi. Dia bisa naruhnya jadi kayak gini. Dia bisa naruhnya di Pinggir-pinggir doang ya? pinggir doang. Jadi bisa di-sekat-sekat kayak gitu bisa dibilang. Ini boleh Kak Aura aja deh yang beresin. Pokoknya nggak boleh sampai terlalu penuh, sampai batasin aja. Berarti ini semua disebar gitu? Enggak, jangan dulu disebar, kan mau di mixing sama ini juga. Oke. Ini. Oke. Up. Nah, langsung Kak Aura ke sini. Ini di sini. Iya, di sini. Oh. Ini seru juga. Iya, emang makanya kita kan sambil belajar. Kadang-kadang suka ada lengket-lengketnya nggak sih rasa? Iya. Soalnya itu tuh kan emang madunya gitu, makanya ini si tuh ada tembakau madunya. si Jadi perasa ini tembakau basah berarti ya? Iya, benar. Nggak usah terlalu banyak Kak Aura, nggak apa-apa. Gini? Yeps. Nanti terlalu ini bakalnya jadi gosong. Oh, nggak boleh terlalu Naik. Jadi kita pokoknya secukupnya aja biar si ngebuatnya pun nggak terlalu gosong gitu loh maksudnya toh. Nah, kalau udah Nah, jadi kalau yang di tongku bowl tuh kayak gini, dia nggak terlalu ke si atasnya itu masih bisa ada sekat kayak gitu. Jadi punya antara si ujung bibir si tungku ini sama dalamnya itu mereka nggak terlalu deketan, biar misalnya kalau nanti kita bakalan pakai foil, jadi misalnya kalau kita foilin si foil pun nggak langsung nempel ke si rasanya. Dan misalnya kalau di tungku yang panel ini kita dibuat sekat, di sini ada rasa yang blueberry-nya, langsung di sini lemonnya, jadi kita beda-beda. Di sini blueberry, di dua ini blueberry, langsung di sininya itu langsung lemon mint gitu. Oke, Kak Aura kita pakai kalut. Kalau Kak Aura langsung pakai yang kalut. Ya, kalut itu ini buat nanti naro si baranya. Langsung aja taruh aja dulu, nggak apa-apa. di sini? Iya, langsung tempel. Nah, kayak gitu doang. Nanti doang, kita gampang. iya. Nanti kalau yang aku pakai yang ngefoilin. Kalau Kak Aura pengen belajar buat ngefoilin yang ini boleh kok. Ntar dulu kita bersihin dulu. Nah, sekarang kita bakalan ngefoilin yang si tungku yang bowl ini kayak gimana ya. Oke, kita potong dulu si foilnya ini. Yang terlalu gede, gini aja cukup. Oke, langsung kita bagi dua aja.
Kaura misalnya kalau mau belajar boleh. Nah nanti kita langsung gini, kita taruh gini nanti dulu kayak gini, tekan langsung gituin, coba. Tekan. Nah stop, abis itu sama Kaura satuin semuanya. Nah iya betul. Hore. I did it. Yes. Jadi pokoknya si foiling ini nggak boleh sampai terlalu longgar, karena soalnya misalnya kalau si ini longgar itu bakalan mempengaruhi si bara. Nanti misalnya kalau udah ditaruh bara dan misalnya kalau itu mengendor itu nanti langsung ngenain sih rasanya dan rasanya langsung gosong. Itu yang paling gak enak. Jadi kita usahain buat si foiling ini tuh benar-benar nempel banget sama si sumbernya gitu. Ini Kak, nanti aku cobain dulu ya, aku kasih tahu dulu ya. Nih, caranya kayak gini doang. Jadi jangan terlalu deket-deket banget. Kita bikin aja semuanya. Nah, boleh Kak Aura, nanti Kak Aura tinggal aja. Sisanya buat di dalamnya. Ini tuh gunanya buat aku nggak berat Ron. Gak apa-apa. Cukup? Kurang tinggi. Oke. Nah, di sini biar nggak terlalu berat rasanya juga, jadi kita kasih agak banyak bolongannya. Cukup. Ya, jadi bikin bolongannya pun harus tertata, jadi nggak boleh terlalu dempet banget, nggak boleh terlalu jarak banget. Soalnya misalnya kalau kita pengen ngejarak banget itu ngebikin sih rasa si pas kita ngisepnya itu bakalan berat banget. Jadi misalnya kalau ini kalau kita ngebolongin si bowl, kita jadi buatlah secukupmungkin, jadi biar nggak terlalu berat, nggak terlalu enteng gitu loh. Jadi pengaruhnya ke rasanya gitu ya? Iya, ke rasanya juga. Oke, jadi kita bakalan ngesisa bareng Kak Aura. Oke teman-teman, kita udah jadi racik tadi, sekarang udah jadi baranya juga. Sekarang kita bakalan nyobain testinya kayak gimana, rasanya kayak gimana dengan racikan kita berdua. Jadi kita bakalan coba ya. Kita coba. Gimana tuh Kak Aura rasanya tuh dari sisa ini? Kalau ini sih rasanya soft aja gitu ya, karena terus yang lebih berasa tadi kan kita campur si lemon sama blueberry, iya. Cuman yang lebih berasa si blueberry-nya di sini. Karena tadi emang Kak Aura itu dia itu ngeracik emang lebih banyak si blueberry-nya itu. Makanya Kak Aura itu rasanya lebih ke dominannya blueberry. Pasti. Dan Kak Aura, menurut Kak Aura gimana sih maksudnya ngesisa itu harus kayak gimana, pas nariknya kayak gimana, kan beda tuh maksudnya tuh dengan kayak nge-vape. Kak Aura pernah nge-vape nggak sih sebelumnya? Kalau nge-vape sih pernah nyobain. Kalau ini belum pernah sih shisha. Terus nyobain ini nariknya kayak lebih dalam aja gitu, iya, terus pelan-pelan, iya. biar rasanya lebih berasa. Terus lebih soft nggak? Lebih sih? soft, Ya, terus nggak bikin batuk juga gitu. Oke, berarti Kak Aura udah jago dong raciknya. Dia bisa ngebuat si soft dia rasanya. Kak Aura menyobain nggak kira-kira pakai rasa yang aku? Kalau dia itu kayak kalau yang rasain itu kan tadi aku lemon sama si blueberry-nya ini lebih dominannya rasanya lemon mint. Iya, dan ini tuh benar-benar kerasa banget menurut aku si lemon mint-nya itu, apalagi mint-nya itu lebih kerasa dibandingkan blueberry-nya. Boleh deh Kak Aura cobain. Cobain ya. Oke. Ini. Ada perbedaan nggak sih antara kita pakai foil dengan kalut ini? Kalau yang ini jadi lebih berat nariknya, cuman masih soft aja sih. Terus mintnya lebih berasa di sini daripada di sini.
Kalau ini tadi nariknya lebih ringan aja. Iya, karena emang dia itu kan pakai kalut, jadi emang si airflow-nya itu lebih banyak dibandingkan si foil ini. Gitu. Jadi emang ada perbedaan sih antara foil dengan si kalut ini tuh kayak gimana Kalutnya gitu. yang ini kan? Iya. Kalut gitu. tuh ininya, ini tuh tungkunya gitu loh. Oh. Jadinya ini lebih ringan aja sih daripada itu kalau dibandingkan yang ini ya. Karena emang ini tuh kita kan pakai foil, jadi emang sedikit lebih berat. Terus kalau rasanya lebih berasa yang ini, yang gede dibanding yang kecil. Oke, iya. Ngerasa lebih enak nggak sih misalnya kalau pakai si sisa ini tuh? Iya, lebih adem aja gitu ke badannya, terus nggak ngerasa pusing atau ngerasa batuk, sakit tenggorokannya nggak ada berasa suka apa sih kering tenggorokannya. Iya, berarti gitu. Pokoknya perfect deh Kak Aura ngebuatnya. Dia ngebuatnya nggak sampai si rasanya itu langsung ke tenggorokan itu langsung sakit. Jadi dia itu bener-bener soft. Jago berarti. Udah bisa. Iya dong, berarti Kak Aura udah oke, pintar ya. Pernah nggak sih Kak Aura kayak misalnya kalau di kafe itu ngerasa sisa itu kayak gimana gitu, misalnya ngerasain perbedaan antara ini dengan di kafe-kafe kayak gitu? Kalau dulu aku pernah nyobain, jadinya bikin seret terus rada pusing gitu ke kepala. Mungkin baru pertama kali ya Kak Aura ini nyobain si sisa itu, makanya agak sedikit kaget, jadi langsung ngerasain pusing gitu loh. Terus ini tuh nggak berisik. Iya benar, dia nggak berisik. Nggak blebek-blebek gitu airnya. Dia lebih apa ya bisa dibilang lebih gimana ya bisa dibilang, misalnya kalau nggak blebek gitu. Lebih nggak berisik gitu ya? Iya, lebih nggak berisik lah, lebih aman, nggak terlalu ngeganggu gitu loh. Kadang-kadang Kak Aura jadi kepengen nggak sih kayak ngesisa atau punya sisa sendiri gitu nanti misalnya? Pengen. Kalau udah bisa mah pengen sekarang. Apalagi dengan bong yang mini kayak bong gini mini, ya. itu kayak travel friendly. Bener banget itu. Makanya itu kadang-kadang kita itu misalnya kalau pengen ngesisa itu misalnya kadang-kadang kan aduh pengen ke kafe tapi pengen ngesisa harus ke kafenya, berarti nggak ada sisanya gitu loh. Tapi misalnya kalau pakai sisa yang mini ini yang super cute ini, terus iya, bisa dibawa gitu kan. Gampang banget buat dibawa-bawa traveling gitu. Jadi misalnya kalau Kak Aura, misalnya kalau pengen punya sisa, ya bisa lah kesini rekomend. Bisa kesini, iya, ke jadi, Cafe Olit. Iya, bener banget, Cafe Olit lebih tepatnya. Jadi ya begitulah, dengan sisa itu lebih enak, lebih soft juga rasanya. Dengan terus asapnya nggak ganggu juga ya itu. Asap si sisa itu lebih cepat pudar dibandingkan asap vape kan, karena uap air ya dia ya. Bener banget itu. Jadi mereka nggak harus langsung ngedap dulu di udara, abis kayak gitu baru bisa hilang. Kalau si sisa ini kita sedot pun langsung, misalnya kayak gini, mereka tuh bisa langsung hilang, cepet hilangnya gitu tuh. Kalau misalnya sekali pembakaran ini tuh tahannya berapa lama sih? Tergantung bara juga sih. Kita biasanya kalau aku menggunain si kalut ini bisa tahan sampai 2 jam. Tapi misalnya kalau pakai bara ini tanpa kalut ini langsung taruh bara dan foil itu biasanya aku tuh bisa sampai 1,5 jam itu bisa nyampe. Berarti lebih lama pakai si kalut. kalut. Iya. Oke. Karena mungkin bisa dibilang ya, misalnya kenapa si kalut ini tuh lebih lama itu karena si kalut ini tuh kan ditutup tuh, dia tuh pakai tutupan ini, jadi si baranya pun lebih aman lebih gitu. aman. Iya, jadi nggak terlalu kayak yang si baranya kalau di sini kan kena angin gitu kan, jadi cepet hilang gitu, si baranya itu cepet menipis lah bisa dibilang. Menipis gitu. Dan ini lebih simpel juga ya bikinnya, Iya, dibanding bener. si foilnya gitu. Ya gimana sih maksudnya tadi Kak orang ngeracik gitu, tahu sisa kayak gimana gitu, jadi kan kayak ada lucu-lucunya, ada semacam seninya gitu. Iya, seneng aja sih belajar hal baru, terus kayak tahu juga tadi gimana cara masukin rasanya juga, terus gimana masukin baranya ke kalut, terus bikin foilnya juga. Seneng aja bisa kayak gini, terus tahu aja kalau sisa tuh nggak seberat vape atau Bener. kalau vape masih ada
rasa di tenggorokan yang bakal tinggal ya. Kalau ini nggak sama sekali sih. Nggak sama sekali. Jadi semoga nanti si sisa ini lebih bisa berkembang di Indonesia. Jadi misalnya kalau kita ke kafe-kafe mampir atau pengen nongkrong ada sisa gitu sisa. langsung. Betul. Seru juga ya kayak sore ngopi sore sambil shisha. Iya bener banget itu, ngopi sore sambil shisha, sambil ada ditemenin cemilan juga kan, itu lebih enak kan. Terus katanya kalau shisha ini lebih aman aja gitu ya ke tubuh, soalnya bahan-bahannya lebih herbal iya ya. lebih herbal karena emang si muasalnya ini yang benar-benar dari madu, langsung dari perasa buah langsung gitu, Alami asli benar-benar ya. alami banget, Nggak ada kimia-kimianya juga. Terus ngeraciknya ada seninya ternyata, Iya, ada bener. takaran-takarannya, aku baru Iya. tahu loh. Jadi ternyata nggak susah kan buat sisa tuh, nggak repot, Nggak gitu repot kan. ternyata. Bener, itu bener banget. Aku pikir tuh bakal yang wah harus ngebakar dulu, ternyata nggak selama yang dipikirin gitu. Bener banget itu, iya bener. Pokoknya yang penting kita ngerasa sabar aja buat ngerasain si sensasi sisa itu bakalan kayak gimana gitu loh. Dan rasanya juga rasa buah, terus kayak seger aja gitu ke badan jatuhnya. Iya, bener. Aku kadang-kadang emang bener kalau nggak sisa itu lebih suka itu rasanya ke buah-buahan dibandingkan rasa-rasa yang kayak cappuccino ataupun vanilla. Oh itu juga ada ya rasa-rasa Ada, kayak gitu sebenarnya. selain rasa buah gitu. Ada. Oh aku baru tahu cuman rasa buah, cuman taunya yang kayak gini-ginian. Emang banyaknya sih di kafe juga kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman kita udah ngeracik, udah sambil nyobain. nyobain sisa juga kayak gimana. Semoga Kak Aura Dapat ilmu baru, Iya, dapet gitu. ilmu Terus baru teman-teman juga. juga Bisa tahu cara gimana ngeraciknya bikinnya. kayak gimana gitu loh. Ngesisa itu kayak gimana, komentar Kak Aura pun kayak gimana gitu kan tentang si sisa ini tuh kayak gimana. Dan see you teman-teman, terima kasih udah nonton kita, udah sambil belajar bareng juga. Next di video lain nanti kita bakalan nge-review bareng orang-orang lain juga, dan kita bakalan ngeracik sebanyak mungkin biar kalian juga tahu cara nge-mixing. Kalian tahu nanti bakalan tahu cara ngebersihin bongnya kayak gimana, alat-alat sisanya kayak gimana. Nanti kita pelajarin di video nextnya. Makasih banyak Kak Aura. Makasih sih Pak.